Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Kalau sebelum-sebelumnya kita lebih sering ketemu dengan guru-guru dari BSM atau Bosowa School Makassar untuk tahu gimana sih sebenarnya pengajaran-pengajaran yang ada di BSM. Nah, kali ini kembali saya akan ditemani dengan siswa dari BSM, lebih tepatnya SMP Bosowa School Makassar. Sebelumnya kan kita tahu dari guru-gurunya, pembelajarannya di BSM itu kayak gini. Nah, sekarang kita mau dengar dari siswanya itu selama di BSM itu ngapain aja. Dan spesialnya kali ini itu saya sama Wakil Ketua OSIS dari SMP Bosowa School Makassar. Namanya Rama ya? Halo Rama. Halo Kak. Rama boleh say hi dulu dong ke kamera, perkenalkan diri. Jadi nama saya Laude Rama Ararya Al-Mahdi, bisa dipanggil Rama, kelahiran tahun 2011. Oke, Rama, Laude Rama, berarti kamu bukan asli Makassar ya? Asli Makassar? Mama orang Makassar. Oh, mama orang Makassar. Ayah? Ayah orang Kendari. Oh, jadi di sini tinggal sama siapa? Saya tinggal di asrama. Oh, tinggal di asrama. Iya. Oke, jadi kemarin habis pulang kampung ya? Iya. Oke, Rama kelas 8, berarti sudah 2 tahun ya di BSM? Iya, sudah mau 2 tahun. Sudah mau 2 tahun, oke. Jadi wakil ketua OSIS, berarti ini pemilihan sebagai wakil ketua OSISnya kapan? Baru berapa bulan yang lalu atau sudah dari tahun lalu? Pemilihan itu kalau nggak salah kayaknya sekitar Desember setelah ujian. Oh, berarti sekarang April baru sekitar 3-4 bulan ya? Iya, baru sebentar jadi wakil ketua OSISnya. Oke. Nah, Rama kelas 8 tapi udah jadi wakil ketua OSIS. Nah, boleh dong untuk pertama diceritakan dulu sedikit kenapa sih Rama kemarin mau daftar jadi wakil ketua OSIS? Itu pemilihannya di BSM itu kayak gimana? Apakah Rama daftar langsung ataukah sebelumnya jadi anggota OSIS dulu atau gimana prosesnya sampai akhirnya Rama ini jadi wakil ketua OSIS? Jadi kalau kita itu agak ada kita di Bosowa itu hampir semua siswa masuk ke dalam organisasi OSIS. Mulai dari kelas 7 semester 2. Jadi setiap semester 2 anak baru masuk jadi OSIS dan lalu kakak kelas 9 biasanya jadi demisioner. Kita biasanya mulai antara jadi anggota MPK atau ikut jadi anggota OSIS, tergantung dengan preferensi. Oke, jadi di BSM SMP-nya ada MPK, ada OSIS-nya juga? Ya, ada MPK, ada OSIS-nya juga. Oke. Nah, pada akhirnya Rama milihnya di OSIS. Ya, aktifnya pilih di OSIS. Ya. Nah, terus ceritanya kenapa bisa Rama ini jadi wakil ketua OSIS itu gimana? Daftarkah ataukah gimana ceritanya? Sebenarnya itu pertama-pertama waktu kan tadi saya sudah bilang awalnya itu kita bisa pilih jadi MPK atau OSIS. Jadi waktu saya masih kelas 7, saya itu jadi wakil ketua OSIS, wakil ketua MPK. Di situ saya sudah rasa ada pengalaman jadi MPK. Saya ada teman saya ketua OSIS, dia rekrut saya lagi untuk jadi wakil ketua OSIS. Dia bilang, kan kamu sudah punya pengalaman jadi MPK, sekarang coba jadi OSIS. Ya itu. Oke. Berarti udah dari kelas 7 sudah ikut organisasi dan bahkan udah jadi wakil ketua juga pada waktu itu. Iya. Nah Rama, ini nih yang menarik. Kenapa Rama senang organisasi? Kenapa sih, apa yang kamu dapatkan selama berorganisasi di BSM itu apa? Dan kenapa kamu milih dari semua posisi itu milih jadi wakil ketua gitu kan? Perlu keberanian juga ya gitu ya, jadi wakil ketua gitu, mimpin teman-temannya yang lain itu gimana? Sebenarnya kenapa mau pilih posisi wakil ketua itu karena kita juga agak kurang personil, plus teman yang dibawahi juga gampang diatur. Jadi menurut saya bisa-bisa aja saya mampu untuk jadi wakil ketua karena kadang juga saya punya banyak waktu luang dan daripada saya melakukan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat, mending saya ikut ke organisasi saja.
oke, oke. Iya ya, karena selain belajar gitu ya, kan Iya, fokus utamanya belajar. Nah, ada waktu luang, kenapa nggak coba organisasi gitu ya? Terus iya, karena ternyata Rama pede di situ, akhirnya malah jadi wakil ketuanya gitu ya. iya. Nah Rama, kalau di mata teman-temannya Rama, Rama itu katanya orangnya kayak gimana sih? Mungkin kalau menurut saya ini tuh lebih ke kakak kelas sama adik kelas sama teman sekelas. Biasanya mungkin mereka anggap saya kayak orang yang bisa dijadikan tempat bertanya. Jadi banyak yang sering bertanya kalau misalnya ada yang mereka kurang mengerti atau ada tentang organisasi juga yang mereka bingung apa yang harus dilakukan, mereka biasanya tanya ke saya. Untuk ke kakak kelas mungkin saya lebih ke kayak adik kelas yang suka berdiskusi sama mereka karena saya memang sering bicara sama kakak kelas. Oh, jadi karena Rama ini senang ya diskusi, senang cerita-cerita, senang ngobrol gitu ya sama Iya, kakak kelasnya. Terus karena jadi banyak tahu dari kakak kelasnya, malah akhirnya bagikan diskusinya, bagikan obrolannya juga ke adik kelasnya gitu iya. ya. Jadi kayak nyambung gitu ya, mau ke kakak kelas, mau ke adik kelas. Jadi Rama ini enak gitu ya, diajak ngobrol, diajak diskusi sama teman-temannya di sekolah. Nah, pantas menjadi wakil ketua kamu. Nah, oke, berikutnya. Rama selain sebagai wakil ketua OSIS, nah kesibukannya Rama di sekolah itu ngapain aja, belajar, dan kamu senang ikut lomba kah atau bagaimana? Selain jadi ketua OSIS, kadang juga saya ikut lomba, iya, karena saya ada termasuk dari eskul yang dikhususkan buat ikut lomba. Jadi kadang kalau ada lomba matematika begitu, saya sering ikut, meskipun kadang ya mungkin kurang. Tapi ada beberapa juga lomba yang saya menangi, tapi rata-rata itu dia bukan di jenjang matematika. Itu apa? Biasanya yang saya baru-baru dapat ini tuh jenjangnya IPA. Oh wow, kamu wakil ketua, tapi kamu juga senang lomba dan malah lombanya saintek semua ya, matematika, IPA gitu ya. Nah, ini kamu ikut lomba matematika, ikut lomba IPA kayak Olimpiade gitu ya? Iya, kayak Olimpiade. Nah, terus menang juga di situ malah yang IPA-nya ya? Iya, dapat penghargaan. Oke. Nah, gimana caranya Rama, kenapa kamu pada akhirnya suka gitu untuk Olimpiade IPA itu? Apakah sebelumnya memang kamu tertarik belajar IPA-nya ini IPA secara umum kan? Iya. Nah, kalau sebenarnya kamu emang tertarik belajar IPA, terus pada akhirnya guru lihat, oh Rama nih bisa nih, jadi akhirnya diikutkan lomba atau gimana ceritanya? Kalau saya sebenarnya saya dari kecil itu memang lumayan suka dengan jawab soal. Bahkan dulu cara saya supaya bisa lancar membaca itu biasanya jawab soal. Nah dari situ waktu sekitar kelas 5, kelas 4 atau kelas 6 saya diikutkan lomba online sama ibu IPA. Di situ dapat kayaknya silver. Nah dari situ mulai sering ikut-ikut lomba. Ada lomba akademik, ada non akademik. Semacam itu ikut kadang juga isi acara bahkan di kebawahnya sampai sekarang, jadi saya ikut kalau kadang ada lomba dan juga waktu saya juga lagi senggang. Oh iya, jadi karena kebiasaannya dari SD disupport sama orang tua, Iya, disupport sama orang tua, kalau ternyata anaknya bisa nih di sini, jadi akhirnya disupport sama orang tua, terus sampai sekarang kelas 8 malah jadi seneng gitu ya ikut lomba gitu, ikut lomba saintek apalagi. Terus sekarang malah jadi wakil ketua OSIS juga. Nah, Rama, kelas 8 itu kan kamu sibuknya belajar, terus jadi wakil ketua OSIS organisasi juga, terus kadang ikut lomba juga. Caranya Rama bagi waktu itu gimana? Nah, apakah Rama memang ini pulang sekolahnya belajar kah atau organisasi dulu atau gimana? Kesehariannya kamu kayak gimana bagi waktunya? sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial, tapi kalau saya belajar itu rata-rata di sekolah doang. Organisasi juga rata-rata di sekolah juga, karena biasanya kita lebih sering komunikasi secara lisan daripada online, karena biasanya kalau lisan lebih gampang dimengerti. Lalu kalau kan saya asrama, kita juga ada kegiatan untuk belajar sendiri, belajar sendiri. Ada juga belajar bersama untuk bahasa Inggris sama ada membacakan hadis.
Jadi di situ kadang belajar, kadang juga ada waktu senggang sebelum tidur, bisa dipakai buat latihan soal lomba, belajar atau siapkan keperluan buat esok hari. Oh, jadi memang Rama ini maksimalkan betul ya waktunya selama di sekolah. Memang waktunya belajar ya, fokus belajar di kelas gitu ya. Apalagi mungkin kalau sambil persiapan Olimpiade ya sambil pokoknya fokus belajar lah di kelas gitu ya. Terus akhirnya keluar kelas bisa deh organisasi sama teman-temannya gitu ya. Banyak kegiatan ya di OSIS-nya, apalagi wakil ketua, jadi mungkin banyak yang kamu urus juga. Dan pokoknya semua, berarti kamu maksimalkan semua waktu kamu di sekolah, di BSM gitu ya. Iya. Dan pulang ke asrama juga kadang kamu lanjut gitu ya. Ya, kadang lanjut. Oke, jadi memang berarti kuncinya adalah kalau kata Rama, harus betul-betul fokus dan memaksimalkan semua ya, memaksimalkan waktu yang ada di sekolah dan di luar sekolah gitu ya. Ya, harus fokus karena salah satu cara belajarku yang menurut saya efektif itu fokus mendengarkan guru, karena sering juga saya dapati teman kadang ada dia bikin kalau sudah agak bosan, tapi kalau menurut saya itu kalau sedang di sekolah harus fokus ke guru, karena biasanya apapun yang dia bilang itu kadang bisa-bisa saja masuk ke ujian atau ditanya begitu. Jadi memang fokus ya di sekolah, betul-betul fokus mendengarkan dan itu langsung masuk gitu ya ke kepala. Kalau fokus kayak gitu jadinya nggak perlu waktu tambahan lagi, nggak perlu kayak Rama perlu nambah-nambah waktu belajar lagi karena kamu udah fokus belajar di kelas, guru-gurunya juga oke ngajarnya, jadi akhirnya ya kamu ngerti gitu ya, dan akhirnya bisa sering ikut lomba, bahkan kamu punya waktu untuk berorganisasi. Nah, Rama, karena kamu ini kan anaknya aktif, SMP, kamu masih SMP tapi udah aktif banget di sekolah. Kalau dari orang tua kamu gimana? Cara supportnya ke Rama itu kayak gimana? Apakah memang kamu di-encourage untuk ikut organisasi atau gimana dari orang tua? Sebenarnya kalau organisasi sendiri itu saya sendiri yang mau, tapi orang tua juga ketika dengar kabar mereka semangati juga, karena mereka kadang tanya-tanya, mereka sering kasih reward kalau ada pencapaian yang bagus. Iya, kamu kan asrama berarti jauh ya dari orang tua. Iya, kadang jarang ketemu. Iya, kadang jarang ketemu. Jadi akhirnya orang tua betul-betul support kamu gitu ya, dengan dengerin cerita kamu gimana, kabar kamu bagaimana. Kalau memang ternyata kamu nggak pernah disuruh tapi kamu melakukannya sendiri, jadi wakil ketua dan ikut lomba-lomba segala macam, dan akhirnya kalau orang tua tahu kamu dikasih reward juga, betul-betul disupport ya sama orang tua. Jadi kamu bisa betul-betul memaksimalkan masa SMP dengan baik ya, Rama. Nah, Rama, terakhir nih, kalau kamu dikasih kesempatan buat beritahu ke teman-teman yang lain, teman-teman SMK mungkin yang di luar sana yang sekarang itu masih bingung gitu mau ngapain, masih mungkin cuma belajar di kelas atau gimana, apa yang kamu mau sampaikan sama mereka biar mereka bisa manfaatkan waktunya dengan baik juga gitu, bisa maksimal kayak kamu? Kalau supaya bisa maksimal ya untuk teman-teman, mungkin kalau untuk dari teman-teman bisa ada yang coba-coba lihat-lihat website-website atau IG-IG itu ada banyak penyelenggara lomba-lomba, bisa diikuti. Kadang ada yang gratis, tapi perlu beberapa persyaratan, dan ada juga yang bayar seikhlasnya, dan ada juga yang bayarnya ditentukan sama penyelenggara lomba. Bisa diikuti yang itu, atau bisa juga seperti saya mungkin daftar organisasi atau kegiatan amal. Jadi memang lebih enak ya kalau kayak pas sekolah gitu, betul-betul manfaatkan waktu selama sekolah dengan baik gitu ya, belajar, organisasi, terus ikut lomba-lomba juga gitu ya. Nah, kamu gimana? Selama kamu menjalani semua ini, apakah kamu enjoy atau kamu kadang rasa capek atau gimana? Pasti kadang ada capeknya. Kadang kalau burnout itu baring-baring lihat langit-langit itu enak banget dirasa. Tapi biasanya kalau sudah habis istirahat begitu langsung ada lagi semangatnya. Habis dengar musik begitu mungkin ada kembali, kadang kembali juga semangatnya.
Jadi memang kamu ini ya betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik selama sekolah, gitu ya, maksimalkan semua waktu dengan baik, ada kesempatan untuk belajar-belajar, ada kesempatan buat organisasi-organisasi, terus kalau capek ya istirahat juga gitu ya, kayak istirahat. Nah, habis istirahat lanjut lagi gitu Iya. ya. Nah, berarti emang kamu tujuannya setelah ini kelas 8 tahun depan kelas 9 kan? Tahun depan kelas 9 terus habis itu mau masuk SMA. Emang cita-citanya kamu mau jadi apa sih, Rama? Kalau saya sekarang itu lagi lumayan tertarik dengan teknik material. Saya lumayan kadang bingung begitu, bukan bingung sih, terkagum-kagum dengan kadang kalau ada lihat orang yang bisa manipulasi material, kayak kayu bisa dibengkokkan tanpa patah begitu, atau es bisa dibuat lebih keras lagi dan sebagainya. Berarti mungkin jadi anak teknik ya Iya. kedepannya. Nah, oke. Jadi kamu sekarang betul-betul maksimalkan waktu dengan baik, nikmati ya masa sekolahnya dengan baik. Salah satu cara untuk menikmati masa sekolah betul itu dengan berorganisasi, terus ikut lomba-lomba biar banyak gitu ya memorinya, kenangan-kenangannya pas sekolah. Terus itu jadi bekal kamu juga untuk ngembangin diri dan semoga nanti pada saat SMA, kuliah semua yang kamu inginkan bisa tercapai ya, Rama. Amin. Oke. Terima kasih banyak Rama sudah bergabung bersama di podcast kali ini. Ya, Senang deh bisa sama-sama. ngobrol-ngobrol sama Rama. Sekarang kelas 8 masih baru ya? Masih baru berapa bulan nih masuk kelas 8? Sudah semester 2. Sudah semester 2? Ya, sudah mau naik kelas lagi. Sudah mau naik kelas lagi, kelas 9. 9. Nah, kalau naik kelas 9, demisioner berarti ya? Ya, demisioner. Nah, oke. Fokus untuk naik ke SMA. SMA. Oke, baiklah. Semoga lancar ya semua Ya, Rama ya. amin. Oke, terima kasih Rama sudah gabung bersama hari ini. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Itu tadi cerita-cerita dari Rama yang wakil ketua OSIS di BSM. Nah, berikutnya kita, kalau teman-teman mau dengar cerita-cerita lain juga dari siswa-siswi lain yang ada di BSM, boleh dong komen mau dengar cerita dari siapa. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.